Baik rekan mahasiswa, kita lanjutkan pada video yang kedua, masih terkait dengan teori-teori dasar dalam sosiologi. Nah, kalau saudara perhatikan di gambar sebelah ini, kira-kira ini angka berapa? Angka 6 ataukah angka 9? Nah, ternyata di sini menimbulkan perdebatan di antara dua orang. Yang satu menyatakan bahwa ini adalah angka 6, sementara yang lain menyatakan berpendapat bahwa ini adalah angka 9. Artinya apa? Perbedaan sudut pandang, perbedaan perspektif yang ada di dalam masyarakat itu membuka peluang terjadinya perdebatan, terjadinya permasalahan, bahkan juga akan menimbulkan konflik. Ya. Nah, sebagaimana yang dinyatakan dalam teori struktural konflik sebagai teori yang kedua yang kita pelajari. Dalam teori ini dinyatakan bahwa setiap struktur, setiap komponen ya, dan setiap bagian dalam masyarakat itu mempunyai motif, perspektif, kepentingan, dan tujuan yang berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan ini kemudian dapat berujung muaranya itu bisa menimbulkan adanya disintegrasi, perpecahan ya, dan juga konflik. Itu struktural konflik. Nah, misalnya seperti ini ya, sebagai contoh sederhana. Saudara pernah melihat pertandingan sepak bola yang kemudian diwarnai dengan adanya tawuran atau kericuhan. Mengapa itu terjadi? Ini dalam bahasa mudahnya, karena di situ ada 22 orang yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Tim A pengen mengegolkan ke selatan, sementara tim B pengen membuat gol ke sebelah utara. Berarti di situ ada dua tujuan yang berbeda, yang satu ke selatan, yang satu ke utara. Nah, karena ada dua tujuan yang berbeda, kemudian mereka sama-sama pengen merealisasikan tujuannya, maka kemudian muncullah gesekan, muncullah senggolan, muncullah pelanggaran. Ya, kalau ini tidak bisa dimanage dengan baik, maka akan memunculkan terjadinya tawuran atau kericuhan, itu ya kira-kira ya. Nah, kemudian yang berikutnya, misalnya kita bawa dalam konteks keindonesiaan. Dulu ada sebuah organisasi yang berupaya untuk memperjuangkan berdirinya khilafah di Indonesia. Jadi punya tujuan mendirikan sistem pemerintahan, sistem politik dengan menggunakan sistem khilafah. Nah, kemudian pada sisi yang lain, kalau saudara perhatikan dalam video ini ada aktivitas dari saudara-saudara kita yang sebetulnya masih di Indonesia, tapi menggunakan bendera bintang kejora yang merupakan salah satu simbol yang biasa digunakan oleh organisasi Papua Merdeka. Jadi ingin melepaskan diri dari Indonesia. Jadi tidak ada disintegrasi yang sedang mereka upayakan. Mengapa ada khilafah? Mengapa ada OPM? Karena dua komponen ini mempunyai tujuan, mempunyai perspektif yang berbeda mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ya, maka kemudian muncullah konflik, muncullah persoalan, muncullah adanya gesekan-gesekan baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, kemudian yang ketiga rekan-rekan mahasiswa, yaitu teori interaksionisme simbolik atau simbolis ya. Interaksi sosial masyarakat itu dipenuhi dengan berbagai simbol untuk berkomunikasi. Dan simbol-simbol itu digunakan untuk menunjukkan peran setiap individu. Oleh karenanya kita harus berhati-hati dalam menggunakan simbol. Kita harus meletakkan simbol sesuai dengan tujuan penggunaan, siapa yang akan memaknai simbol yang kita pakai, dan bagaimana kita memperlakukan simbol. Ya, jadi yang pertama, hati-hati menggunakan simbol. Kedua, memperlakukan simbol termasuk ketika kita memberikan makna terhadap simbol yang digunakan atau yang dipakai oleh orang lain. Karena sekali lagi interaksi antara si A dengan si B ini sangat penuh ya, dengan syarat dengan simbol. Baik itu yang berupa tulisan, berupa ucapan, gambar, bendera, kemudian umbul-umbul, banner, dan seterusnya. Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu ada seorang
warga negara Indonesia yang sempat diperiksa dan ditahan beberapa hari oleh polisi. Karena apa? Karena dia ketika melakukan suatu aktivitas itu membawa bendera, tapi benderanya itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang kemudian di bawahnya ada gambar pedangnya itu ya. Nah, kemudian ini diperiksa, bahkan sempat ditahan oleh polisi. Nah, walaupun kemudian akhirnya dilepaskan karena ternyata sebelumnya itu sudah ada bendera merah putih yang wah macam-macam kan ini ya, grup musik ya, ini hanya contoh ya, grup musik slang, bahkan Metallica, yang itu dulu nggak diproses. Nah, tapi mengapa yang tadi ya, yang pertama kita sebutkan kok diproses, diperiksa dan seterusnya, walaupun memang akhirnya dilepaskan atau tidak diproses secara hukum. Yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa kita harus betul-betul berhati-hati ketika menggunakan, memperlakukan dan memaknai simbol. Kemudian contoh lagi yang satu ini, yaitu terjadinya pembakaran bendera. Nah, di situ ada dua. Nah, ini salah satu peristiwa yang menunjukkan bahwa ada memang konflik di masyarakat karena perbedaan tujuan, perbedaan perspektif dan seterusnya, seperti yang tadi kita sampaikan dalam teori struktural konflik. Dan kemudian ini ditambah lagi, dikasih bumbu lagi dengan bumbu simbol. Simbolnya apa? Simbol bendera. Nah, dari orang-orang yang saat itu ya, HTI memang belum dibubarkan, yang pro dengan HTI, ini menyatakan bahwa bendera tersebut adalah bendera, dalam istilahnya adalah bendera tauhid. Maka ketika saudara-saudara kita dari Ansor dan Banser ya, kemudian membakar bendera itu, mereka atau HTI ini menyatakan bahwa itu adalah benderanya umat Islam, bukan bendera HTI. Nah, tapi pada satu sisi yang lain, ya, teman-teman Ansor dan Banser menyatakan bahwa itu adalah bendera HTI. Nah, jadi yang satu mengatakan ini bendera HTI, sementara yang satunya lagi mengatakan bahwa ini adalah bendera tauhid. Nah, ini persoalan apa? Persoalan simbol. Oleh karenanya, sekali lagi kita harus secara benar dalam menggunakan simbol, memperlakukan simbol dengan baik, dan memaknainya secara tepat agar tidak menimbulkan misinterpretasi yang nanti dapat berujung pada terjadinya persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Demikian rekan-rekan mahasiswa, materi kita untuk pertemuan pada pekan ini. Untuk selanjutnya, silahkan untuk melanjutkan dengan diskusi yang dapat membantu kita untuk lebih memperdalam materi yang sudah kita sampaikan. Terima kasih. Kita bertemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.